Ini merupakan satu kecerobohan dan kebodohan Harry Pras tentang masalah kajian-kajian kitab. Dan memang saya akui karena Harry Pras seringkali mereaksen apa yang menjadi amaliyah dari para ulama dan juga dalilnya dari Quran dan hadis. Karena kalau kita ingin berfatwa sesuatu, landasannya harus jelas, yaitu Quran dan hadis. Kita mau berfatwa tentang arwah, kita harus berdalil dengan Quran hadis. Kita mau berfatwa dengan makanan haram, harus berhujjah dengan Quran hadis. Apapun yang mau kita lakukan, hujahnya dengan Quran hadis. Dan di sini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Harry Pras bikin ulah lagi atas pernyataannya, dimana pernyataan tersebut menurut hemat saya ketika saya analisa dalam berbagai kitab, khususnya dalam kitab usulul fiqh ya, atau usul fikih, bahwa ada sesuatu yang perlu diluruskan, apa yang menjadi keputusan sekaligus statement dari Harry Pras. Ini merupakan satu kecerobohan dan kebodohan Harry Pras tentang masalah kajian-kajian kitab. Dan memang saya akui karena Harry Pras seringkali mereaksen apa yang menjadi amaliyah dari para ulama dan juga umat Islam. Kembali kepada poin yang perlu saya berikan tanggapan kepada Harry Pras, yang mana Harry Pras menyimpulkan bahwa dalam menghukumi sesuatu, dalam memecahkan permasalahan yang terjadi di masyarakat, ketika itu berkaitan dengan masalah agama, maka hendaknya harus kita melakukan rujukan kepada Al-Quran dan hadis. Apapun permasalahannya harus Al-Quran dan hadis. Ini kan sebagai indikasi atau sebagai wawasan bagi kita bahwa hal itu di antara yang disampaikan oleh kelompok Salafi Wahabi, Al-Quran hadis, Al-Quran hadis. Dan perlu saya akan memberikan satu sanggahan sekaligus satu tasawur ya, satu penjelasan sebagai bentuk apa ya istilahnya, difak kepada Harry Pras dan juga sebagai informasi kepada umat Islam bahwa ketika kita menyelesaikan atau merumuskan permasalahan atau memutuskan permasalahan, bahwa di situ ada caranya, ada referensinya, kemudian apa saja yang menjadi referensi sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama. Namun sebelumnya kita simak dulu Harry Pras bagaimana menyimpulkan ketika permasalahan itu dari berbagai aspek harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Jadi dua ini yang menjadi poin pokok oleh Harry Pras. Kita simak dulu ya. Dalilnya dari Quran dan hadis. Karena kalau kita ingin berfatwa sesuatu, landasannya harus jelas, yaitu Quran dan hadis. Kita mau berfatwa tentang arwah, kita harus berdalil dengan Quran hadis. Kita mau berfatwa dengan makanan haram, harus berhujjah dengan Quran hadis. Apapun yang mau kita lakukan, hujahnya dengan Quran hadis. Dan di sini teman-teman, sahabat yang dimuliakan Allah, itu merupakan kesimpulan dari Harry Pras untuk memecahkan permasalahan atau memecahkan masalah hukum. Hendaknya harus bersumber, harus merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Ini satu pemahaman yang ceroboh dan juga ini pembodohan kepada publik. Ada satu redaksi dari kitab Al-Wajiz ya, fi usulil fikhi, bahwa sumber-sumber agama itu sudah ditata rapi oleh agama. Khususnya ini yang perlu saya sampaikan sebagaimana sumber-sumber yang memang disepakati oleh para ulama. Jadi al-faslul awal fil masadiri al-muttafaqi alaiha, bahwa pasal ini menjelaskan sumber-sumber yang memang sudah muttafaq alaiha, atau sumber-sumber yang memang sudah disepakati oleh para ulama. Jadi sumber itu apa saja?
kalau kita ingin memutuskan dan juga merumuskan atau memecahkan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Ittafaqo al ulama'u ala tibaril Qur'anil Karim was sunnati asyarifati wal ijma'i wal qiyas, bahwa para ulama itu sepakat ya. Ketika para ulama sepakat, maka ini bisa dibuat pijakan oleh kita untuk menggunakan sumber-sumber tersebut dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Bahwa para ulama sepakat ala tibaril Qur'anil Karim, atas menjadikan iktibar, menjadikan argumen atau menjadikan sebagai pandangan, sebagai sumber untuk memecahkan permasalahan. Yang pertama adalah Al-Qur'anil Karim, wasunnati asyarifati, dan kemudian sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau hadis, dan kemudian wal ijma'i, dan kemudian ijma' wal qiyasi, dan juga qiyas. Jadi ada 4 sumber ya, ada 4 sumber yang memang sudah dikatakan positif, ini al-muttafaqi alaiha, bahwa sumber 4 ini sudah kesepakatan para ulama. Yang pertama adalah Al-Quran, dan kemudian hadis, dan kemudian ijma', dan kemudian qiyas. Masadira asliyatan listinbatil ahkami, bahwa ini sumber-sumber dasar ya, sumber-sumber dasar untuk menggali hukum. Ketika kita menggali hukum, otomatis kita tasawurkan kepada permasalahan, kemudian kita kontekstualkan kepada permasalahan ketika ini sudah disepakati sebagai masadir listinbatil ahkam, untuk menggali hukum. Asyariyati minha wa sawfa nudarrisu hadhil masadir dirasatan mujizatan. Ini menurut beliau ya, menurut pengarang kitab Al-Wajiz, dan saya akan memberikan satu penjelasan terkait dengan masalah sumber-sumber agama ini sebagai pembelajaran atau pelajaran yang ringkas. Jadi dari 4 poin ini bisa kita pahami ya, kita pahami dan kita padukan apa yang disampaikan Harry Pras. Dari 4 sumber ini sudah muttafaq alaih, disepakati oleh para ulama. Jadi bukan hadis dan bukan Al-Quran saja Pak ya, Harry Pras. Jadi bukan hadis dan bukan Quran saja yang sesuai untuk kita jadikan masadir atau sebagai rujukan untuk masalah hukum-hukum yang terjadi di masyarakat. Jadi ini merupakan satu kebodohan dan kecerobohan sekaligus Harry Pras yang seringkali memberikan reaction. Kecerobohan ini perlu kita luruskan. Tidak hanya hadis, tidak hanya Al-Quran saja Harry Pras yang perlu kita jadikan rujukan untuk istinbatul ahkam. Akan tetapi para ulama sudah memberikan kesepakatan yang memang sebagai dasar atau sumber hukum kita untuk sebagai pijakan kita menyelesaikan permasalahan atau istinbatul hukmi itu ada 4: Al-Quran, hadis, dan juga ijma' dan qiyas. Jadi kalau kita juga mengkaji Al-Quran, jangan mengkaji secara lahiriah saja, kita kaji tafsirnya dan bagaimana maqalatul ulama. Begitupun juga dalam masalah hadis, jangan sekali-kali kita terburu-buru untuk menghakimi seseorang dengan hadis tanpa kita mengetahui bagaimana para ulama memberikan syarah hadis, agar tidak terlalu picik ya, atau ceroboh dan bodoh, kemudian mengungkapkan bahwa hanya Al-Quran dan hadis yang sesuai dengan bukan sesuai ya, yang memang pantas untuk dijadikan rujukan. Sahabat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.